Nah, Pak Agung, mungkin sebelumnya saya informasikan kepada seluruh peserta yang memang mau mengajukan pertanyaan berkaitan dengan materi kita, kami persilakan untuk menulis di kolom chat, ya, menulis di kolom chat untuk yang online, dan untuk yang ada di ruangan, ya, di Aula Stik Indonesia bisa langsung tunjuk tangan. Namun sebelumnya Pak Agung, saya tertarik banget dengan yang ini Pak Agung, sebentar, talent polling. Talent polling, kemudian collaboration and sharing esensi. Nah, untuk lebih kepada mahasiswanya, apa yang bisa dilakukan ini untuk talent polling dan juga collaboration ini Pak Agung? Iya, ini memang kelemahan kita sebenarnya di Indonesia ini adalah tidak punya manajemen talenta. Manajemen talenta kita lemah gitu. Kita nggak pernah tahu orang-orang berbakat dan orang hebat tuh di mana gitu. Manajemen talenta itu ada dua. Yang satu ada bagaimana menemukan dan menggrooming dan membuat akses yang leluasa bagi talenta-talenta itu untuk ditemukan, kemudian di grooming dan juga diperkuat. Misalnya contohnya di bidang sains, itu kan tiga aja yang penting ya, sains, seni budaya dan sport misalnya. Ya kan, di Indonesia banyak sekali kita punya talenta hebat di bidang sains, matematika, fisika, luar biasa tuh. Kalau di kompetisi global, internasional, kita selalu unggul sebenarnya di situ. Tapi kita nggak pernah tahu di mana itu, gimana caranya mengatur mereka. Kemudian di bidang seni budaya, coba Dubai Expo kemarin luar biasa menurut saya, satu creativity. Kemudian banyak sekali acara-acara kita, seni budaya kita yang sebenarnya menunjukkan bahwa kita hebat sekali, punya kreativitas luar biasa. Pesta seni Bali, tiap tahun Bali seni Bali Jani itu misalnya. Itu kan kreativitinya luar biasa. Sport. Nah, cuman kalau kita lihat ini orang tidak diarahkan dulu. Orang-orang punya kemampuan sport harusnya dia di grooming. Dikasih akses beasiswa. Dia bisa sekolah dengan baik. Kemudian kalau orang sains hebatnya di teknologi, dia seorang penemu di bidang robotik atau dia penemu dalam dunia sains teknologi kayak yang data science, dia di grooming dulu, dikasih kesempatan belajar di universitas yang bagus, itu harusnya begitu. Nah setelah itu, setelah dia hebat, ada manajemen juga untuk menentukan dia cocoknya di mana ditempatkan sehingga path karirnya menjadi bagus. Nah saya bayangkan manajemen talenta itu seperti itu. Kita di sekian banyak mahasiswa, 1.200 setiap angkatan itu talentanya macam-macam gitu. Kita harus menemukan talenta dia cocok di mana gitu. Kemudian dia di grooming untuk memperkuat talentanya. Dia di data science atau mau di programmer atau di mana. Talentanya diasah kemudian. Kemudian kita punya data pool yang menunjukkan bahwa dia punya kehebatan ini dan disambung, di bridging dengan dunia usaha. Jadi dunia usaha ini kan harusnya berkepentingan terhadap talenta ini. Makanya sering-sering aja disuruh teaching factory misalnya di kampus atau orang-orang di luar. Demuku pasti tahu banyak orang yang sekarang ini membutuhkan lulusan stiki, disuruh ngajar aja di sini. Suruh ngajar, kemudian disuruh bikin pameran, tenan. Nanti mahasiswa-mahasiswa stiki itu sudah bergaul dengan update dengan perkembangan di dunia kerja itu. Dan kalau dia sudah lulus, tinggal nyambung aja gitu. Nah ini yang tidak dilakukan banyak oleh perguruan tinggi karena merasa bahwa dia lebih tahu daripada dunia kerja. Lebih tahu dari industri. Padahal belum tentu perkembangan dunia industri dengan dunia kerja dengan apa yang diajarkan di kuliah itu bisa sangat berbeda. Maka kita harus nyambungkan itu. Kemudian temukan talent yang bagus yang siap ditempatkan di dunia industri. Nah itu yang disebut dengan talent pool yang kita bangun. Dan kalau ibaratnya ya kita bikin sistem prakerjanya yang bagus.
sistem prakerja. Jadi kita punya stok level 1, level 2, level 3 talent, tinggal sambung dengan bursa kerja yang inginnya level berapa. Nah itu yang perlu dibangun oleh pendidikan, sehingga kalau ke depan Stiki nggak tahu apakah punya satu institusi khusus prakerja atau tidak. Jadi lulusan Stiki masuk ke prakerja ini bridging untuk ke kerja. Itu satu institusi yang menurut saya penting juga, makanya ada kartu prakerja. Karena ada gap itu antara pendidikan yang dihasilkan dengan kebutuhan industri, makanya ada kursus atau apa yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Syukur kartu prakerja disambung dengan bursa kerja. Bursa kerja itu harus kita fasilitasi juga. Gitu. Nah. Ya, terima kasih Pak Agung Ari untuk penjelasannya berkaitan dengan talent pool. Kami persilakan kepada peserta yang ada di Aula Stiki Indonesia untuk bertanya. Kami persilakan apakah ada pertanyaan? Ya, silakan Ibu Cantik, Ibu Tami, mohon dibawakan mic-nya. Iya, silakan pertanyaan Ibu Tami. Selamat pagi Bapak Agung. Jadi perkenalkan saya Tami Pak dari Stiki Indonesia. Jadi saya kebetulan bagian dari kerjasama di sini Stiki Indonesia. Saya memiliki pertanyaan Pak. Jadi dari pandangan Bapak gitu, melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, kita melihat bahwa anak muda zaman sekarang sebagai penerus bangsa ke depan ini lebih condong ke arah western dan ke arah seperti yang bisa kita lihat kayak suka K-pop daripada nonton sentra tari atau lagu-lagu Bali seperti itu Pak. Nah menurut Bapak, pandangan Bapak bagaimana nggih untuk menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, dan apakah ada saran untuk kami sebagai tenaga pendidik untuk menghadapi fenomena yang terjadi saat ini yang dari kacamata saya yang saya lihat terhadap anak muda zaman sekarang. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Ibu Tami. Pak Agung, kita akan terima satu pertanyaan lagi, setelah itu baru kita jawab. Silakan tadi Pak Komang Kurniawan. Baik, selamat siang Pak Gung. Saya Komang Kurniawan. Baik, tadi sangat menarik yang Pak Gung sampaikan terkait dengan disrupsi teknologi. Jadi di sini disrupsi teknologi itu era terjadinya inovasi Pak Gung, karena hadirnya teknologi. Nah, disrupsi teknologi itu lebih perkembangan teknologi yang sangat pesat yang kita kenal dengan globalisasi, era globalisasi saat ini, di mana globalisasi penyebaran dan intensifikasi dari hubungan baik itu dari ekonomi, sosial, dan budaya yang tadi juga di awal disebutkan menembus sekat-sekat geografis, ruang, dan waktu. Tadi yang disebutkan salah satunya adalah kemunculan subak seperti itu. Nah, di mana globalisasi ini melingkupi semua hal yang berkaitan dengan ekonomi, komunikasi, informasi, bahkan politik yang sedang Pak Gung lakoni saat ini. Ya, dari dalam peran strategis perguruan tinggi sesuai dengan topik kita pagi hari ini dalam pengembangan industri kreatif dan budaya, Pak Gung. Jadi tadi di awal juga disampaikan perguruan tinggi harus adaptif dengan perkembangan teknologi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah untuk kami di perguruan tinggi, bagaimana strategi di perguruan tinggi agar globalisasi secara umum itu tidak menekan, tidak menggilas kami di dunia pendidikan, di mana yang sedang akan mendukung industri kreatif, pariwisata berwawaskan budaya, dilihat dari unsur globalisasi saat ini, Pak Gung. Demikian, terima kasih Pak.
Iya, terima kasih Pak Komang Kurniawan. Ada 2 pertanyaan Pak Agung. Yang pertama dari Ibu Tami berkaitan dengan fenomena anak-anak yang suka sama Song Joong Ki. Apakah Pak Agung suka juga Pak Agung? Suka juga ya, sama Kim Pak. Kim siapa sih? Kim Soho ya. Ya gimana Pak Agung kira-kira? Iya, ini memang pop culture itu sesuatu yang mengglobal ya. Cara untuk merespon itu saya kira nggak bisa menyalahkan anak-anak muda, millennials itu, tapi mereka adalah anak zamannya. Jadi kalau pop culture-nya adalah K-pop dan lain-lain itu mewabah, itu adalah bisa jadi karena kita nggak mampu menyiapkan sesuatu yang menjadi alternatif bagi mereka kan gitu. Ya, K-pop itu harus kita pelajari kenapa mereka mampu seperti itu. Itu yang harus kita temukan. Satu bangsa yang hancur karena perang, Korea itu akhirnya menjadi bangsa yang betul-betul tidak hanya punya kemampuan teknologi yang kuat, tetapi juga punya kemampuan untuk memberikan alternatif budaya yang luar biasa. Korea itu kan tahun 50-an ketika negara kita udah merdeka itu mereka hancur-hancuran perang itu. 60-an dan tentu kita harusnya mereka tertinggal, tapi kenapa mereka bisa bisa mengejar itu? Saya kira ada beberapa jawaban terhadap Korea itu. Salah satunya adalah memang negara yang luar biasa membantu, mengintervensi, mengarahkan gitu pengembangan dari industri dalam negeri mereka. Dulu namanya Chaebol gitu, ada industri-industri yang bikin replikasi Jepang aja, mereka ambil Jepang di create, diambil teknologinya, bikin teknologi inovasi sendiri. Akhirnya teknologi Korea muncul kan. Kemudian di bidang hal yang lain seperti budaya mereka juga inovatif gitu. Mereka membangun identiti sendiri Korea itu, kemudian dari situ mereka mengembangkan secara kekinian. Sehingga akhirnya apa yang menjadi tawaran mereka diterima secara global. Innovation gitu. Jadi inovasi semua ini. Kunci dari Korea itu bisa sampai sekarang ini adalah inovasi. Termasuk bagaimana men-spend biaya riset, men-spend untuk melakukan memperkuat universitas-universitas mereka untuk bisa menjadi universitas kelas dunia. Nah, bagi saya itu pelajaran bagi kita untuk menghasilkan sesuatu yang betul-betul menjadi hal yang disukai oleh anak-anak muda kita. Dan bagi saya sederhana, ciptain aja secara inovatif. Misalnya ada e-sport, itu e-sport ala Indonesia. Kalau Mobile Legends atau apa gitu yang disukai anak-anak muda sekalian, ya bikin aja Mobile Legends ala Indonesia yang bagaimana cerita orang bikin Borobudur, bikin Prambanan, bikin Bali masa lalu, cerita Jaya Pangus ke armada Bali, perdagangan Bali dengan Tiongkok. Itu kan bisa dibuat cerita story ya. Story itu kemudian dijadikan animasi, bisa dijadikan games gitu. Karena kita nggak mau aja itu harus kita lakukan. Gitu. Termasuk juga gimana cara kita mengangkat seni lagu-lagu Bali gitu. Saya kemarin bikin di Purikawan Mai Mau Bahasa Bali gitu. Satu gerakan ya. Tapi gerakan yang kita dorong itu melalui 2 cara. Satu melalui kartun. Jadi kartun itu kan otokritik kan, kritik otokritik. Orang kalau ditulis kritik melalui kartun tuh nggak marah gitu. Lain lagi kalau kita seminar begini orang sering marah. Tapi kalau digambarkan dalam animasi, dalam kartun itu orang kan marah, tertawa justru gitu. Padahal itu sesuatu yang menjadi kritik orang Bali tidak berbicara bahasa Bali. Karena sekarang ini penggunaan bahasa Bali dalam pergaulan termasuk bagi anak-anak kita juga lebih suka bahasa Indonesia.
Karena dianggap ruwet ini, ada sourcing bahasa gitu kan. Nah itu satu. Pendekatan kita melalui kartun. Yang kedua melalui pop culture, lagu-lagu main bahasa Bali. Kemarin kita The Hydrant, Napikula gitu, James Manja gitu aja. Yang dulunya bahasa-bahasa asing kemudian akhirnya sekarang melahirkan lagu ciptaan bahasa Bali. Widi Widiano kan sudah biasa. Tapi kalau James Manja, The Hydrant, Napikula gitu lagunya bahasa Bali kan jadi sesuatu yang oleh pendengarnya orang-orang Bali juga tertarik. Oh iya, kita harus kembali ke bahasa Bali. Dan itu orang bebas saja, nggak harus bahasa Bali halus, bahasa Bali Buleleng, bahkan Sidetape, Pedawe, bahasa Bali di apa namanya Nusa Penida gitu kan. Dialek-dialek tuh kaya sekali Bali. Jangan sampai hilang loh, kita nggak punya dialek-dialek lagi gitu. Nah oleh karena itu harus ada inovasi juga dalam strategi kita untuk membuat orang menyukai lagi bahasa, aksara dan sastra. Jadi budaya Bali ini kan 3 yang poin. Aksara, bahasa, sastra. Karena tiga ini yang harus kita perkuat. Aksara sudah tadi, aksara Bali Patik. Kemudian bahasa kita harus jadikan satu model bentuk-bentuk. Mungkin ada liputan dokumenter untuk mengkonservasi dialek-dialek gitu kan. Apalagi sekarang YouTube untuk berbicara dialek itu kan sudah muncul. Dan sastra itu saya sudah mulai dengan digitalisasi lontar di Purikawan sejak tahun 2017. Jadi lontar itu dikonservasi tapi juga didigitalisasi, kemudian ada alih aksara dan alih bahasa, apresiasi, bahkan kami kemarin menciptakan kakawin dan kidung baru di masa pandemi. Semua kami unggah di website. Jadi kita pingin satu gerakan baru bahwa keluarga juga menjadi basis untuk konservasi budaya. Ampunang desa adat diserahkan hanya pada desa adat, keluarga justru harus menjadi basis untuk konservasi dan pemajuan kebudayaan. Nah itu kira-kira Bu beberapa langkah yang kita bisa lakukan. Kemudian sebenarnya nyambung dengan pertanyaan tadi bahwa gimana cara menghadapi globalisasi ya, cara melawannya kan dulu orang bicara tentang lokalisasi melawan globalisasi. Tapi sekarang kita melakukan glokalisasi. Globalisasi dan lokal itu jangan ditabrakkan, tapi dipakai semangat globalisasi itu untuk memperkuat lokal. Makanya istilahnya bukan globalisasi, glokalisasi. Bila perlu Bali mengambil inspirasi dari globalisasi, pemajuannya terbuka dari globalisasi untuk memajukan budaya Bali yang kemudian justru menginspirasi global gitu. Itu dibalik aja semua proses itu. Makanya Tiang sangat mendorong itu muncul glokalisasi. Di Jogja itu udah ada lama perlawanan, Kentucky Fried Chicken dilawan Kentuku Fried Chicken gitu. Jadi orang bikin Kentucky tapi kita kalah lawan Kentucky, besoknya bikin Kentuku Fried Chicken. Kentuku Fried Chicken ya tuku suku semua. Jadi itu kan siasat melawan globalisasi yang harus kita lakukan dengan cara yang lebih kreatif gitu. Oke, baik, terima kasih sekali Pak Agung Ari untuk jawabannya. Punapi dengan Bu Tami sudah cukup. Mungkin Bu Tami bisa membuat TikTok judulnya Mejangeran gitu Bu Tami. Bener ya? Atau bahkan mungkin Pak Agung Ari di kampus itu setiap hari Kamis misalkan kita pakai bahasa Bali gitu ya. Biasanya kan ada English Day. Kalau TikTok Mejangeran tuh udah viral tuh berapa itu kali viral, ya. Iya. Cuma kita perlu cari lagi apa yang kira-kira bisa membuat tuh lebih disukai anak muda. Iya, oke, baik. Terima kasih cukup Ibu Tami dengan Pak Komang Kurniawan. Kayaknya Pak Komang Kurniawan mencari jawaban mata kuliah filsafat UTS ya? Bukan ya Pak ya? Belum ngumpul berarti ya Pak ya? Oke, terima kasih untuk Bu Tami dan juga Pak Komang Kurniawan. Untuk di ruangan ini masih adakah pertanyaan yang mau disampaikan? Silakan Pak Redi, kemudian dilanjutkan dengan 2 mahasiswi cantik kita ya. 3 pertanyaan langsung, silakan Pak Redi. Selamat siang Pak Gung. Izin bertanya untuk siang hari ini ya, boleh Pak Gung ya?
Ya. Yang saya ingin tanyakan itu terkait dengan lagi-lagi adalah soal kepercayaan diri. Izin menyontek nih, Pak. Nah, menurut Bapak nih, bagaimana sih memunculkan keberanian atau kepercayaan diri untuk merubah diri secara totalitas dari gaya kolonial menjadi milenial? Nah, seperti kalau yang kita tahu kan, kalau nggak berubah, dia bakal ketinggalan gitu kan Pak Nge. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, perubahan itu bukan tentang penampilan, tetapi juga cara berpikir dan attitude. Nah, sedangkan di sisi lain ada norma dan budaya yang harus kita pertahankan. Contohnya ketika kita kuliah misalkan, masih tetap diharuskan untuk berpakaian rapi berkerah. Nah, sementara yang Bapak sampaikan tadi kan di Google saja kita pakai kaos, bahkan pakai celana pendek. Nah, itu kita yang tertinggalkah atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Pak Redi. Kita tampung lagi 2 pertanyaan untuk adik mahasiswa. Iya, mohon dibantu mic-nya Alam. Sebutkan nama dari prodi apa, semester berapa ya, Dek? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Putu Dian Maharani Bintang dari program studi Teknik Informatika Komputer Akuntansi Bisnis. Baik, di sini saya ingin bertanya. Pertanyaan saya seputar mahasiswa. Kita sebagai generasi milenial, generasi industri 4.0 harus siap menghadapi perkembangan digitalisasi, di mana kita ketahui bahwa banyak peran manusia yang digantikan oleh kecerdasan buatan. Seperti kita ketahui dulu-dulu tuh kita kan hidup di Bali, banyak sektor pariwisata yang mengambil sumber daya manusia sebagai pekerjaannya. Namun sekarang karena perkembangan teknologi itu banyak karena teknologi memberikan kemudahan sehingga manusianya dikit mendapatkan pekerjaan. Di sini pertanyaan saya, apakah ada tips yang harus kami bisa lakukan agar kita bisa survive di masa yang seperti sekarang ini? Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Putri. Satu lagi pertanyaan. Silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Ayu Sartika Maharani dari Prodi Teknik Informatika Komputer Akuntansi dan Bisnis semester 1. Di sini saya akan menanyakan terkait pendidikan di Indonesia di era sekarang ini dituntut untuk beradaptasi dengan cepat. Padahal banyak hal yang kita bisa belajar sendiri dari internet dan YouTube. Di masa depan akan bagaimana bentuk pendidikan di Indonesia dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Terima kasih. Oke, terima kasih, menarik sekali pertanyaannya Dewa Ayu. Kita jawab pertanyaan dulu ya Pak Agung Hari dari Pak Redi. Nah ini yang tadi Pak Agung Hari bilang agak susah nih pertanyaannya, silakan Pak. Iya, itu pertanyaan pertama itu bahaya tuh. Nah begini, kita mulai dengan reformasi budaya atau bahkan di beberapa negara, beberapa peradaban dulu kan revolusi budaya, revolusi kebudayaan. Jepang, China, negara-negara Asia Timur itu mulai menjadi bangsa yang kuat dan maju itu karena revolusi kebudayaan mereka. Ada sesuatu yang berubah dalam budaya. Salah satu yang sebenarnya menjadi perangkap kita di masa lalu itu adalah perangkap sebagai negara koloni. Bangsa koloni itu bangsa terjajah. Bangsa terjajah itu punya sindrom atau penyakit namanya inferior complex, rendah diri. Inferior complex itu bahkan Bung Karno menyebut Minderwalde inferior complex, penyakit rendah diri. Merasa menjadi bangsa terjajah, menjadi bangsa bawahan, bangsa koloni. Makanya salah satu cara kita termasuk juga ini dialami bukan hanya oleh orang yang minoriti saja, bahkan orang mayoritas pun sindromnya minoritas. Orang mayoritas sindrom minoritas, inferior complex. Harus ada proses perubahan untuk menjadi percaya diri. Saya mungkin muku juga waktu kuliah di ITS dan juga kita kuliah di UGM, teman-teman yang kuliah di luar Bali itu, satu sisi kan merasa minoriti, tapi kan tidak semua merasa minoriti itu, terjebak itu, karena
akhirnya dengan berbagai kemampuan yang kita miliki, bisa mengatakan kita dihargai orang bukan karena representasi suku kita atau agama kita, tapi karena kemampuan kita. Nah, penyakit rendah diri itu perlu diubah gitu dengan kemampuan keberanian untuk memunculkan diri. Ya, kalau dibalikan dengan awak bisa. Kan itu kadang-kadang memang bagus filosofinya dalam pengertian semakin berisi, semakin kita ya tidak sombong sebenarnya, sombongan diri. Dengan awak bisa itu akhirnya dipahami keliru. Dalam interaksi kita dengan yang lain ya selalu inferior gitu. Ke depan harus kaden awak bisa gitu. Tapi jangan sampai kaden itu sombongan gitu. Karena kita mengekspos kemampuan kita. Ya kan harus kaden awak bisa. Memang bisa gitu. Nah, tapi tentu ada wisdom gitu. Saya selalu bicara soal wisdom ini karena ada yang disebut dengan janana wicaksana gitu. Karena nggak tahu hanya sekedar dadi, bisa, tawang, dadi, patut, pantes gitu penting juga. Orang Bali kan selalu harus ada patut dan pantes. Tidak hanya nawang dan bisa. Nah, itu namanya janana wicaksana. Dalam konstruksi berpikir orang Bali namanya janana wicaksana. Jadi ada wisdom. Nah, kaden awak bisa itu untuk mengaktualisasi diri, memberanikan diri untuk menyampaikan pemikiran kita, dan saya kira para motivator pasti kayak Dewa Muku itu dulu kan pasti mendorong kita untuk berani menyampaikan. Nah, keberanian ini pada satu sisi tertentu harus kita isi. Jadi berani dulu, tapi isi dengan berbagai cara berpikir baru. Yang tadi kan modern itu jangan hanya dilihat dari gaya hidup, tapi juga cara berpikirnya. Apa cara berpikir modern, smart, yang kita sebut smart dalam cara berpikir modern itu satu, critical thinking. Orang semua di dunia ini sekarang ketika bicara kemajuan nggak bisa mulai dengan critical thinking, berpikir kritis. Kemajuan sekarang teknologi, pengetahuan nggak mungkin terjadi kalau tidak ada berpikir kritis. Makanya mahasiswa harus diajarkan dia untuk berpikir kritis. Dari berpikir kritis itulah lahir inovasi. Gitu. Karena ya masak nengidang, masak sengidang gitu. Misalnya kita dihadapkan pada tembok. Kalau tidak berpikir kritis kan udahlah nyerah aja tembok itu gitu. Kalau berpikir kritis itu dilatih, kita siasati, kita cari cara supaya mutar terlebih dahulu. Ya itu inovasi, gitu. Mencari cara terobosan untuk bisa mencapai tujuan dengan cara-cara inovatif. Nah, tapi jangan lupa, jangan membuat menjadi sangat selfish atau individual. Harus collaboration, harus ada kolaboratif. Jadi dunia modern 3 itu, critical thinking, innovation, dan collaboration. Bahkan ada sekarang disebut dengan kompetitif dan kolaboratif gitu. Apa yang disebut dengan competition gitu. Kolaboratif dan kompetitif. Saya lihat di negara-negara kayak Singapura itu juga merubah kurikulum mereka untuk mengajarkan anak-anaknya 3 itu values itu. Critical thinking, innovation, dan collaboration. Padahal ini nilai kita juga, critical thinking pasti punya kita nilai kritis. Innovation ada, collaboration apalagi, gotong royong itu. Nah, berbagi itu gotong royong. Itu menurut yang nih Kak. Nah soal job, soal pekerjaan. Mahasiswa seharusnya menurut yang Pak Dewa Muku harus dilatih bukan job seeker saja. Tapi job creator. Ini penting sekali dalam dunia sekarang ini. Kita kan nggak mungkin menyediakan lapangan kerja untuk sekian banyak orang. Pasti ada gap antara lapangan kerja dengan yang ada. Maka harus kita dorong mahasiswa menjadi entrepreneur gitu. Job creator. Makanya harus ada socio entrepreneurship dalam kuliah-kuliah kita.
Kalau entrepreneurship kan artinya hanya untuk kepentingan bagaimana dia mandiri dan bisa menciptakan lapangan kerja. Tapi kalau tidak ditambahin sosio, dia tidak punya pedulian gitu. Socio entrepreneurship, bahkan socio innovation dan entrepreneurship. Jadi kalau bisa, Sticky Indonesia mengembangkan socio inno entrepreneurship. Sosio itu artinya core-nya adalah entrepreneurship, tapi punya watak sosio, punya watak kebudayaan, peduli pada sosial, sesama, dan innovation. Jadi kalau 3 ini kita latih terus di mahasiswa selama dia kuliah, dia akan jadi job creator, tapi punya kepedulian. Punya usaha tapi juga hero pada tetangganya yang miskin, yang bisa memberi lapangan kerja bagi banyak orang, disabilitas dia juga punya empati, orang tua juga dia peduli gitu, alam dia juga dia punya hero terhadap soal itu sih. Jadi itu job creator dek. Jadi jangan hanya job seekers, jangan hanya memburu lapangan mencari kerja, tapi menciptakan kerja itu. Yang terakhir apa ya? Lupa saya. Yang terakhir berkaitan kalau sekarang kita mau belajar kan bisa lihat YouTube, Google seperti itu. Kira-kira nanti perkembangan pendidikan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan itu seperti apa? Oke, ini pertanyaan bagus ini. Jadi tanpa reform pendidikan, kalau kita nggak berhasil tahun ini melakukan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, 5 tahun kita ketinggalan. Indonesia akan negara yang memang tertinggal. Oleh karena itu reform pendidikan hari ini harus. Makanya Presiden bilang ya Nadiem harus berhasil. Harus berhasil untuk tadi menciptakan perubahan di dalam pendidikan, tadi kurikulum, metode pembelajaran, ekosistem. Dan kalau ini enggak berubah, pada saat ini 5 tahun yang akan datang kita akan tidak dapatkan hasil yang baik. Tapi kalau ini berhasil, 5 tahun Indonesia akan lompat. Jadi kuncinya pada inovasi pada pendidikan. Nah, oleh karena itu harus semua ikut dalam gerakan ini gitu. Kalau ini enggak kita lakukan bersama-sama, kita akan tidak mampu. Jadi itu ke depan 5 tahun yang akan datang tergantung hari ini gitulah. Sejarah diukir hari ini. Kalau enggak berhasil hari ini, 5 tahun yang akan datang kita tertinggal. Oke, baik. Terima kasih tepuk tangan untuk jawaban yang telah disampaikan oleh Pak Agung Ari. Bagaimana dengan Pak Redi, Putri, dan juga Dewayu, cukup ya? Atau ada yang mau ditambahkan berkaitan dari penjelasan tadi? Tidak ada, cukup. Baik Pak Agung Ari, satu lagi pertanyaan dari Aji, silakan. Karena Aji yang nanya kami nggak berani nutup Pak Agung. Nah, harusnya sih sudah tutup ya. Kan gitu. Oke. Dan bertanya, Kentan mengenai job creator Inbis kita lu yang tadi. Iya. Inkubator bisnis kita sering sekali dapat hibah-hibah. Kita ada tenan-tenan juga. Bahkan ada tenan satu yang cukup sangat oke sekali sekarang. Yaitu buat apa namanya Bu? Accounting itu yang bisa dipakai secara cloud gitu ya oleh hotel-hotel kecil gitu. Ya idenya kan kalau hotel besar dia bisa beli program. Tapi kalau hotelnya kecil gimana? Terus dia buat nih ke apa namanya itu? Yang bukan Omni yang duluan. Ya. Guest Pro ya, Guest Pro. Niko kita juga aplikasi nih. Jadi villa kecil itu bisa download, sewa aja dia kan. Jadi dia bisa buat itu. Kemudian ada Omni yang mahasiswa kita yang buatnya masih hotel Niko. Kemudian Merdeka Belajar kita sangat langsung menganggap itu keharusan gitu. Ada 8 skema ya. Ada 8 skema dari Merdeka Belajar itu. Rata-rata orang itu 2 ya. 2 gitu Bu ya. Kampus lain rata-rata 2. Kita ke 8-8-nya. Jadi dan mahasiswa kita juga tertarik 4 atau 5 skema itu mereka ambil semua juga. Itu kira-kira. Jadi memang kita menganggap itu sangat penting sekali. Kita laporan gede. Sukses semua. Boleh tepuk tangan nak Jak Pak? Iya.
Ya benar Pak Agung Ari, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, di inkubator bisnis kami mahasiswa banyak banget ikut di sana dalam teknopreneur, dan mungkin nanti bisa ditambahkan untuk sosionya seperti ini Kak. Iya, baik teman-teman, ada lagi yang lainnya? Tidak ada? Cukup nggih? Ya, Pak Agung Ari terima kasih. Namun sebelum saya tutup perjumpaan kita siang hari ini, ada beberapa yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber. Di antaranya yang pertama apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agung Ari, itu pertama kita sebagai institusi harus memiliki identitas perguruan tinggi. Jadi seperti ibaratnya tadi Pak Agung Ari sempat menyampaikan bahwa pohon itu nggak selalu harus menjulangnya ke atas saja, tapi juga akarnya juga harus kuat. Nah, dan core value tersebutlah yang memang harus dimiliki oleh Stiki Indonesia khususnya. Salah satunya adalah kebangsaan, kemudian kerakyatan untuk menguatkan dan bagaimana caranya menjalin hubungan Stiki Indonesia dengan masyarakat. Seperti ini Kak. Nah, kemudian dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dengan perkembangan teknologi, kita perlu adaptif banget dengan teknologi dan melahirkan kampus yang smart ya. Jangan sampai hanya mengejar smartnya saja, tetapi kita juga harus tahu ketika kita sudah smart, kita itu memberikannya kepada siapa, ditujukan kepada siapa. Nah, di sini Pak Agung Ari tadi menyampaikan tujuannya adalah untuk memuliakan manusia, untuk menjawab semua persoalan-persoalan kemanusiaan, seperti itu. Dan yang terakhir ada beberapa pressure memang yang dimiliki oleh perguruan tinggi ya, khususnya juga di Stiki Indonesia pasti akan mengalami. Yang pertama adalah program struktural, jadi ada yang namanya mismatch antara pendidikan dan juga kebutuhan dari dunia industri. Kemudian bonus demografi yang memang seharusnya bagus, tapi kalau kita tidak mampu menyiapkan anak muda atau generasi muda saat ini, bonus demografi itu bakalan hanya bonus demografi wacana saja, tetapi tidak ada hal yang bisa didapatkan dari sana. Dan yang terakhir itu adalah disrupsi teknologi, bagaimana caranya kita edutech untuk perguruan tinggi seperti perdagangan, e-commerce-nya, kemudian e-money ya untuk perbankan dan lain-lainnya itu sudah ada dan harus adaptif sampai sekarang ini. Mungkin itu beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah disampaikan oleh Pak Agung Ari. Terima kasih sekali lagi Pak Agung Ari sudah hadir di Kampus Stiki Indonesia, mudah-mudahan nggak bosan ya Pak Agung ya. Ada kesempatan lagi, kami mohon hadir lagi Pak Agung.